we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadiratmu dalam satu kasih, dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, leading us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Psikologi Ukrida. Psikologi Ukrida. Psikologi Ukrida. Psikologi Ukrida. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat hadir dalam acara SPBU Sabtu pagi bersama Ukrida. Bukan tempat isi bensin, tapi tempat bagi insight. Sebelum kita mulai, saya Nies Pani dengan sukacita menyambut teman-teman pada hari ini. Mungkin hari ini talk show kita akan sedikit berbeda daripada talk show sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai rangkaian acara kita pada hari ini, kita mau membuka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini. Kiranya sesi diskusi ini dapat berjalan dengan lancar. Biarlah ilmu-ilmu baru dapat kami pahami ya Tuhan. Terima kasih juga atas berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan di dunia akademik, yaitu dilema AI dalam perguruan tinggi,
inovasi atau ilusi. Hari ini juga kita akan kedatangan 3 narasumber yang kece-kece banget. Ada 1 dari dosen Fakultas Psikologi dan 2 narasumber lainnya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi talk show kita pada hari ini. Dilema AI dalam pendidikan tinggi, inovasi atau ilusi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dan perkenalkan, saya Vincent Suryawijaya sebagai dosen Fakultas Psikologi UKRIDA. Saya mengajar mata kuliah Cyber Psychology. Ilmu ini sebetulnya adalah gabungan dari ilmu teknologi dan juga psikologi. Bagaimana perkembangan teknologi itu bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Dan sebagai peneliti, saya juga aktif meneliti terkait dengan teknologi acceptance model, digital literacy, dan juga growth mindset. Dan juga tentunya bagaimana aplikasi teknologi dalam pembelajaran termasuk yang lagi hits akhir-akhir ini yaitu artificial intelligence dan sebagainya yang berkaitan dengan psikologi pendidikan. Dan pada bincang pagi hari ini saya tidak sendiri dan sudah kedatangan mahasiswa-mahasiswa yang tentunya keren-keren dan boleh mungkin memperkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Daniel Exaudio Oscar Simatupang. Mungkin biasa dipanggil Daniel. Saat ini merupakan mahasiswa semester 4 di Fakultas Psikologi UKRIDA. Kebetulan beberapa bulan terakhir saya dan beberapa teman psikologi dari angkatan 2023 mencoba melakukan penelitian terhadap penggunaan AI di kalangan mahasiswa. Sehingga penggunaan AI sendiri itu menjadi ketertarikan tersendiri bagi kami untuk melihat apa sih dampaknya dan bagaimana jangka panjangnya dari penggunaan AI. Ya, dan bahkan dari info yang beredar gitu ya, bukan hanya sekedar penggunaan AI, tapi spesifik ke AI gearism. Nanti kita akan bahas juga apa itu AI gearism. Ya, silahkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Natasha Krisi Sukandar, biasa dipanggil Nata. Nah, kalau yang ini udah expert keduanya, saya di sini sebagai mahasiswa angkatan 2024 semester 2. Nah, saya di sini sebagai mahasiswa yang sering menggunakan AI untuk mengulik materi, untuk explore juga nih terkait materi-materi perkuliahan yang disajikan oleh dosen. Nah, menarik juga karena saya sudah pernah mengikuti pertukaran pelajar ketika SMA dan bisa nih sepertinya berbagi perspektif lain terkait penggunaan AI ini dalam akademik. Wih, asik banget ya. Yeah. Dan hari ini topik kita adalah dilema AI dalam pendidikan tinggi, inovasi atau ilusi. Pada bulan Februari 2025, Cek Global Student Survey yang mensurvei lebih dari 11.000 undergraduate students di 15 negara itu menunjukkan hasil yang cukup menarik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 80% dari mahasiswa yang disurvei seluruh dunia tersebut sudah menggunakan atau sudah mengadopsi Gen AI. Bahkan di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, angkanya itu mencapai 90%. Dan tahun sebelumnya Global AI Student Survey itu menunjukkan hasil bahwa yang paling banyak digunakan 66% adalah ChatGPT diikuti oleh Grammarly dan Microsoft Copilot. 69% menggunakan AI untuk mencari informasi, selebihnya untuk cek grammar, summarize documents, paraphrase a document, and create first draft. Nah, dari kondisi teman-teman sendiri, sejauh mana sih sudah menggunakan AI? Oke, sejauh mana sudah menggunakan AI ya? Mungkin Natasha? Duluan ya. Oke, sip. Oke, kalau sejauh mana? Sejauh ini penggunaan AI-nya lebih ke arah untuk eksplor materi. Jadi misalnya kalau ada penjelasan yang kurang dimengerti ketika dosen menjelaskan atau hal-hal yang diajarkan oleh mentor itu masih dianggap kurang, biasanya saya eksplor lagi nih pakai ChatGPT atau mungkin DeepSeek gitu. Dan beberapa AI yang sekarang ini kan bisa summarize dan juga buat video nih, kayak jadi video singkat dibuat jadi versi TikTok ya. Lebih gampang dimengerti dan lebih enak aja sih untuk belajarnya. Jadi kita bisa lebih mengerti dengan bahasa yang mudah dipahami. Biasanya sih seperti itu. Jadi semua tugas-tugas kamu selama ini menggunakan AI ya? Oh, kalau tugas kayaknya enggak ya. Lebih ke arah pemahaman materinya. Jadi misal kalau ada tugas yang kurang dimengerti pun, kita diskusi dulu kan sama AI-nya. Terus dari hal tersebut kan kita bisa lihat nih, analisis-analisis seperti apa yang kita bisa kembangkan. Terus dari situlah
tetap harus pakai hasil pemikiran sendiri dong. Kalau enggak nanti hasilnya tugas AI, bukan tugas saya dong jadinya. Ya, oke ya, menarik ya. Dan memang kelebihan AI adalah dia bisa menjelaskan dalam bahasa yang sederhana. Iya. Dan kalau kita nggak ngerti ya kita tinggal tanya lagi dengan bahasa kita. Betul. Kalau Daniel sendiri seperti apa? Oke, kalau saya sendiri mayoritas penggunaan AI itu biasanya buat mencari pemahaman baru sih. Karena biasanya suka banget nyari, misalkan lagi baca artikel, lagi baca jurnal penelitian, itu ada bahasa-bahasa yang mungkin sebelumnya kurang dipahami ya, kurang dimengerti. Itu AI itu sangat baik sekali dalam menjelaskan yang tadi disampaikan. Ya. Menjelaskan, dia bisa breakdown secara sederhana. Terus yang aku paling sering lakukan juga adalah mencari informasi-informasi terbaru. Contohnya kemarin kalau misalkan dengar berita soal perang, soal politik, atau soal mungkin kemarin ada kejadian-kejadian tertentu, itu biasanya ketimbang aku search di Google, lalu aku cari satu persatu, lalu aku baca berita satu persatu, aku minta AI untuk bisa rangkumkan, terus nanti dia kombinasikan dari seluruh berita itu apa yang lengkap, mana yang lengkap, dan mereka saling melengkapi satu sama lain. Akhirnya informasi yang diberikan akhirnya lebih komprehensif dan lebih detail. Gitu asik banget ya. Aku juga setuju ya, karena aku juga banyak menggunakan AI untuk terutama brainstorming ide. Iya. Jadi kita baca sesuatu di artikel, baik itu di jurnal, lalu kita lempar saja ke AI. What do you think? Lalu kita sampaikan argumen kita, gitu ya, dan dia akan comes up with new ideas gitu yang mungkin kita nggak terfikirkan sebelumnya. Kalau untuk ngerjain tugas sendiri gimana nih? Kalau untuk ngerjain tugas sendiri, aku paling senang menggunakan AI itu biasanya untuk cek nilai. Jadi biasanya sudah mengerjakan tugas, lalu biasa dosen memberikan rubrik kan. Nah, dari rubrik tersebut aku submit di AI, terus aku kirimkan tugasku, lalu aku minta AI untuk menilai berdasarkan rubrik yang sudah diberikan berapa nih hasil dari tugas yang saya kerjakan. Biasanya dia akan kasih feedback, saya bisa kembangkan di mana lagi. Noted. Maba noted. Ya, ini bisa jadi tips ya. Ya, karena kalau di psikologi Ukrida kita terbiasa untuk memberikan informasi secara clear kepada mahasiswa. Betul. Apa tujuan dari tugasnya, kemudian rubrik penilaiannya seperti apa, sehingga mahasiswa secara transparan bisa merefleksikan nilai, dan bukan hanya nilai, tapi feedback dari literatur atau tugas yang dikerjakan. Betul. Oke, asik banget nih. Kalau aku sendiri selain brainstorming untuk personal, gitu ya, aku juga menggunakan AI untuk research. Gitu ya, dan ada banyak sekali AI yang bisa dimanfaatkan untuk research, misalnya seperti Research Rabbit, SciSpace, Grammarly, dan sebagainya, gitu ya. Dan ini tidak disponsori, gitu ya. Ini hanya sharing, gitu ya. Dan salah satu yang menarik, penelitian dari Gustilo tahun 2024 itu menyatakan bahwa sedikitnya ada 28 fungsi berbeda dari ChatGPT yang bisa digunakan untuk research, mulai dari conceptualization ideas, writing manuscript preparation, quality control, and also coding and analysis. Tapi ya tentunya perlu cek akurasi gitu ya. Itu hal yang penting. Nah, ini yang kemudian memunculkan masalah berikutnya dari penggunaan AI. Karena kan kita tidak tahu sumbernya itu ya, walaupun kita bisa minta dia sih keluarkan sumbernya. Tapi kan mostly kita nggak bisa cek apakah argumentasi ini reasonnya apa sih? Dasarnya itu apa sih? Nah, bayangkan kemudian ketika AI masuk ke dalam sistem pendidikan. Kalau sistem pendidikan yang tradisional, itu kita menggunakan textbooks, menggunakan ada teachers gitu ya. Ada yang bisa memverifikasi fakta-fakta yang diungkapkan dalam pendidikan tersebut. Tapi kan kalau AI, verifikasinya harus dilakukan secara manual. Menurut kalian gimana nih? Sebagai salah satu pengguna aktif gitu. Pengguna aktif. Benar sih yang tadi Koko sempat sampaikan, karena waktu awal-awal kenalan sama AI itu kan lumayan adiktif ya. Jadi awalnya tuh kayak mau dong dicariin gitu jurnal. Tapi kalau nggak dicek kembali, jurnalnya tuh bisa-bisa kayak jurnal bohongan gitu. Yes. Dan kadang-kadang mereka ngasih jurnal yang kurang relevan juga. Tapi ya mereka racik-racik sendirilah gitu, menyesuaikan dengan prompt kita. Bahkan gitu. ChatGPT bisa create generate. Iya. Ada citasinya sih, tapi ya begitu kita cek nggak ada. Itu waktu dicek bisa gabung-gabungin sendiri juga masalahnya. Betul. Lalu citasinya cuma ambil satu. Iya, betul. Nah, itu sih.
Dan waktu awal-awal lulus SMA dan kenal sama ChatGPT itu kayak oke, kan awalnya udah excited, ih gampang banget ya nyari jurnal. Iya. Terus waktu dicek di OI-nya, Nggak bisa kebuka ya kawan-kawan. Jadi tolong teman-teman kalau yang mau menggunakan ChatGPT, cek kembali. Atau kalau yang tadi Koko udah sampaikan, bisa cari di Research Rabbit yang lebih percaya ya untuk jurnal. Iya, oke. Kalau menurut Dan sendiri gimana? Kalau aku pribadi memang kalau untuk pencarian jurnal aku jarang menggunakan ChatGPT. Memang lebih sering menggunakan Research Rabbit atau aku prefer search manual di Google Scholar. Google Scholar, Karena oke. itu jadi aku kan bisa baca secara singkat. Sementara kalau ChatGPT yaitu dengan kemudahan yang diberikan terkadang malah secara otomatis dia langsung merangkumkan. Sementara kita belum paham betul nih apa yang mau kita cari. Biasanya kan lagi cari kata kunci aja di Research Rabbit, di Google Scholar. Nah, kalau kita taruh itu di ChatGPT, biasanya dia langsung entah dari mana dia merangkumkan, akhirnya hasilnya mungkin kurang kredibel ya. Jadi kalau aku pribadi, aku prefer untuk cari di Google Scholar, Research Rabbit baru setelah aku menemukan jurnalnya, sehingga tidak menghilangkan proses berpikir ya, untuk mencari, untuk menganalisis. Baru kalau misalkan memang jurnalnya cukup panjang atau banyak istilah-istilah yang kurang dipahami lah, barulah minta bantuan ChatGPT. Karena kalau udah begitu kan berarti ChatGPT akan menganalisis dari satu source saja yang diberikan. Betul. Gitu. Ini kan berarti kita harus tetap mencerna secara pribadi gitu. Betul. Kan? Tapi kan pada faktanya tidak semua mahasiswa akan melakukan itu. Iya. Dan mungkin mostly akan ya udah terima mentah-mentah saja gitu kan. Bahwa oh ya sudah di ChatGPT dikatakan oh ini hasilnya, ya sudah ini saja yang di copy paste ke dalam tugasnya. Nah, ini kan justru memunculkan masalah baru terhadap penggunaan AI ini. AI dianggap bisa enhance, bisa menjadi peluang gitu ya, tapi justru menjadi ancaman baru. Betul. Sebenarnya itu yang menarik ya, karena mungkin kemarin saat melakukan research terhadap penggunaan AI dan tadi membahas soal AI Gerism, kan kita tarik dulu bagaimana sih perilaku manusia saat menggunakan AI. Nah, ada yang menarik di sini. Salah satu studi yang dilakukan oleh MIT di tahun 2024-2025 ini yang terbaru menunjukkan bahwa lagi terlihat nih perbedaan kualitas kognitif manusia sebelum ada AI dan setelah ada AI. Karena dia melakukan penelitiannya dengan membagi jadi tiga bagian dari sampel penelitiannya. Ya, 3 grup ya. 3 grup, betul. Ada yang menggunakan kalau sebutannya di jurnal itu LLM. Large language model. Betul, ya. ya. Atau AI ya sebetulnya ya. Sebenarnya AI simple ya. Ya. Nah, ada yang kombinasinya, lalu ada yang memang full tanpa menggunakan jadi brain only. Brain only, tanpa menggunakan AI sama sekali. Dan ternyata hasilnya malah terlihat kalau aku bisa bilang malah bukan jadi hal yang positif ya. Karena malah terlihat adanya penurunan nih dari kualitas mulai dari kualitas berpikir, dari penurunan level kognitifnya. Jadi itu kembali lagi ke pertanyaan yang mungkin tadi kita udah sebutkan di awal. Sebenarnya AI ini itu adalah inovasi yang baru untuk membuat atau membantu manusia untuk berpikir, atau inovasi yang membantu manusia untuk akhirnya semakin terlena. Itu kan yang akhirnya harus kita lihat bersama-sama ya. Dan masalahnya berdasarkan research yang sebelumnya, lalu juga dari penelitian-penelitian yang terdahulu, kenapa malah terlihatnya seperti penggunaan AI ini membantu untuk beberapa kalangan, tapi malah mayoritas digunakan untuk ya tadi seperti copy paste, seperti mungkin kita bisa bilang kalau sebutannya mungkin kecurangan akademik. Nah itu kan jadi hal-hal yang kalau kita lihat malah akan berdampak negatif dari inovasi yang terbaru ini. Gitu. Ya betul sekali, menarik sekali itu riset dari MIT gitu ya, karena dia tidak hanya melakukan pengukuran psikologis, tapi juga dari segi neuroscience-nya juga diperhatikan karena dia menggunakan analisis EEG gitu ya. Dia ada yang menggunakan search engine saja, ada yang menggunakan AI saja, dan ada yang menggunakan ya udah brain only. Betul. Gitu ya, mikir aja gitu ya. Dan course itu selama sekitar 4 bulan gitu ya, dan memang hasilnya yang menggunakan LLM atau AI gitu ya justru menunjukkan penurunan. Iya betul. Gitu ya. Dan itu kan memang juga
suruh diminta untuk menulis esai ya. Iya, Menulis betul. Esai di salah satu, kalau nggak salah tes SAT, salah satu tes yang cukup sulit ya untuk dikerjakan ya. Jadi Betul. bisa terlihat proses berpikirnya sebenarnya kalau misalkan menggunakan AI dan human brain secara langsung. Kalau gitu kan jadi, wah ini AI ini akan enhance kita punya capacity atau justru reduce Iya, ya kita betul. punya capacity ya. Menurut Iya. Nat sendiri gimana? Menurut saya sendiri sebagai orang yang pernah dan punya koneksi sama teman yang pernah ikut SAT. SAT, ya. Nah, sebenarnya penggunaannya juga tergantung sama pribadinya lagi, kembali lagi. Karena untuk beberapa kasus, justru adanya AI ini sangat-sangat membantu nih, seperti yang tadi Ko Vincent dan juga Kak Daniel ceritakan kan. Jadinya ketika membuat brainstorming idea, itu lebih mudah dan tulisan yang dia berikan juga, saya sempat baca, itu menunjukkan kualitas yang sangat bagus malah. Saya rasa kayak, wah ini keren banget nulisnya rapih. Dan kalau mau dibandingkan dengan teman-teman yang mungkin tidak menggunakan AI, cenderung punyanya dia ini lebih mendetail dan juga argumennya lebih kuat. Dan untuk beberapa kasus terkait esai ini sendiri, kayaknya kalau mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kendala dengan penulisan esai ini, tergantung juga nih bagaimana dia mau belajar untuk menggunakan AI. Karena ketika mereka mau untuk, seperti yang Koko bilang tadi, untuk brainstorming, untuk mencari argumentasi dan juga perspektif baru, justru bisa enhance kualitas mereka dalam menulis. Nah, untuk orang-orang yang kopas, jadinya menurun nih, lama-lama menurun. Bukan cuman kualitas berpikir, tapi kualitas dan juga skill dalam menulis dan mengeluarkan dari isi pikiran mereka. Oke, menarik nih. Jadi ketika kita bicara menulis esai, itu kan sebetulnya ada dua kompetensi utama gitu ya. Ada kemampuan berpikirnya, membuat argumen gitu ya, dan juga kemampuan menulisnya. Nah, AI mungkin bisa membantu di menulisnya gitu. Tapi bagaimana kita memastikan bahwa tulisan tersebut adalah buah pikir dari si mahasiswa gitu. Dan ini kan menimbulkan suatu masalah baru, yaitu plagiarism gitu ya. Nah, dan sendiri pernah meneliti ini terkait dengan AI plagiarism. Nah, boleh diceritakan tuh gimana dah? Oke. Jadi sebenarnya base penelitiannya itu dari Profesor Chan, Hong Kong tahun 2023. Memang semakin tinggi inovasi yang semakin baru ini kan, semakin juga adanya terlihat peluang untuk melakukan plagiarism dalam jenis baru. Kalau menurut Profesor Chan, beliau menyebutnya dengan sebutan AI plagiarism. Kalau plagiarism itu biasanya kita mengambil karya orang tanpa seizin, atau baik itu jurnal atau karya lainnya. Kalau AI plagiarism ini, kalau ketika dibaca artikelnya itu lebih menarik. Karena AI itu kan mampu mengumpulkan karya-karya orang menjadi satu. Lalu ketika di copy paste, itu jadinya malah memplagiarisasi banyak karya. Betul. Dan itu yang jadinya cukup menarik untuk dilihat. Karena dari kemudahan itu malah muncul suatu ancaman baru ya. Yang disebut dengan AI plagiarism itu. Meskipun dalam kategorisasinya sendiri, kalau AI plagiarism itu masih dibagi dalam beberapa perilaku. Tapi ya memang terlihat jelas kalau perilaku mengcopy paste, lalu juga perilaku misalkan mencari, lalu setelah itu menggunakan seluruh dokumen atau seluruh media yang didapatkan tanpa melakukan sitasi atau tanpa melakukan pemeriksaan ulang, yaitu yang akan menjadi ancaman baru. Karena kalau di highlight itu ya tadi, dapat mengurangi mungkin proses kita untuk berpikir, untuk menganalisa. Dan akhirnya yang kita pertimbangkan dan yang kita pikirkan sekarang adalah, oke, kalau sekarang kita mendapatkan kemudahannya, tapi dari kemudahan itu dalam jangka panjangnya, apa yang akan dihasilkan? Betul sekali. Dan ini sebetulnya memunculkan perdebatan gitu ya. Ketika misalnya mahasiswa menggunakan AI, lalu ini karyanya mahasiswa atau karyanya AI? Kan orisinalnya itu dipertanyakan. Kemudian. Tapi counter argumennya adalah, lalu apa bedanya ketika mahasiswa mencari informasi misalnya di Google? Karena kan mahasiswa tetap harus mensintesa informasi-informasi tersebut dan menulis karyanya sendiri. Dalam hal penggunaan AI, mahasiswa harus membuat prompt. Dan mungkin nggak semua prompt akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi kan ada andil si mahasiswa, ini counter argumennya, ada andil si mahasiswa dalam mengetik prompt tersebut dan mengeluarkan
idenya. Jadi kan tetap bisa dibilang bahwa ya itu nggak 100% AI juga, ada andil si mahasiswanya. What do you think, guys? Seberapa besar sih andilnya itu dulu deh. Jadi kayak kan AI itu tergantung promptnya, dan memang ada beberapa mahasiswa yang bisa dan mau untuk improve promptnya supaya hasilnya lebih baik. Tapi dari hasil improvisasi prompt itu sendiri, kalau merekanya tetap mengambil secara mentah-mentah dan tidak menganalisis kembali, nggak melakukan recheck dengan jurnal-jurnal yang digunakan, itu kan sama aja jadinya jadi bisa ketergantungan juga sih. Jadi penggunaan AI ini ujung-ujungnya jadi adiksi yang membuat mahasiswa ketergantungan, dan untuk beberapa kasus seperti saya sendiri, saya pernah merasa yang namanya kayak kurang pede dengan tulisan saya sendiri, dengan argumen saya sendiri, karena ya itu ujungnya ngecek lagi. Kalau menurut AI ini udah benar belum ya? Kalau menurut AI kayak gimana nih? Jadinya yang awalnya itu sekedar bertukar argumen dan berdiskusi, lama-lama muncul tuh rasa insecure karena hasil pikiran kita tuh kurang sesuai sama AI. Iya, betul banget ya. Jadi memang ya ketergantungan. Jadinya kita cenderung ketergantungan. Iya. Jadi kita jadi nggak pede sama diri kita sendiri gitu. Sebetulnya jawaban kita bener gitu ya, tapi cek AI karena konfirmasi karena gitu. Kita tahu mungkin AI ini kan menggabungkan seluruh source ya. Sementara kan aku pribadi aku nggak baca semua source ya. Jadi pasti AI lebih pinter lah. Ya, betul ya. Seperti itu ya. Ya, salah satu analis yang saya baca juga mengatakan bahwa akan sangat mengerikan ketika nanti algoritma AI itu dijadikan mirip dengan algoritma sosial media, di mana engagement itu akan jauh dianggap lebih penting dibanding akurasi, gitu ya. Clicks itu akan jauh lebih diperhatikan dibanding akurasi. Nah, bayangkan kalau itu ada di sistem pendidikan kita gitu, gimana jadinya, gitu. Nah, salah satu teori psikologi pendidikan yang cukup terkenal dari Atkinson dan Srivin tahun 1968 itu menjabarkan secara sederhana ya bagaimana sebetulnya manusia itu bisa belajar. Sederhananya itu jadi kan kita menerima informasi, gitu ya. Kita menerima informasi, baik kita membaca, baik kita dijelaskan oleh dosen kita, itu masuk ke sensory memory. Dari sensory memory itu masuk ke short term memory. Dan kemudian kan kita olah, kita put attention, kita berpikir, ada proses berpikir di situ, dan lalu proses tersebut masuk kita encoding ke long term memory. Makanya kita bisa ingat pembelajaran yang kita pelajari. Oh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kenapa? Karena waktu kecil kita belajar itu, kita ingat dan kita encode itu ke long term memory kita. Pertanyaannya kemudian, ketika proses berpikir itu digantikan oleh AI, jadi kita dikasih tugas oleh dosen, bukan kita yang berpikir, tapi ya udah suruh aja AI yang berpikir. Jawaban AI masuk ke tugas gitu ya, atau lebih canggih, di paraphrase dulu, atau di humanize dulu, gitu ya. Terus masuk ke tugas, ya sudah di mana proses berpikirnya. Aku kira itu juga jadi satu hal yang menarik ya untuk kita lihat bersama-sama. Karena kalau misalkan tadi kita berbicara soal kita memasukkan prompt itu adalah bagian dari cara berpikir. Kalau aku malah mengkritisinya seperti ini. Karena AI itu kan juga berkembang. Informasi yang dia dapatkan itu juga semakin banyak. Mungkin dulu cara kita memasukkan prompt itu akan menentukan bagaimana hasil jawabannya. Contoh, kita minta AI untuk memberikan definisi dari suatu kata, mungkin dia akan memberikan 1 atau 2 kalimat. Tapi kan semakin banyak orang yang mencari hal yang sama, AI pun semakin berkembang. Sehingga dengan prompt yang sama, dia akan memberikan sesuatu yang lebih di hari ini. Itu yang jadi menarik karena kalau misalkan hanya dengan memasukkan prompt yang sama, AI memberikan suatu informasi yang cukup detail dan akhirnya bisa digunakan, aku tidak melihat lagi pembuatan prompt itu menjadi salah satu part kontribusi yang bisa dihitung untuk sebagai kontribusi cara berpikir. Dan ya itu, akhirnya pola belajarnya yang tadi sudah disampaikan itu kan juga jadi hilang. Karena kalau aku pribadi, aku melihat pola belajar itu biasanya kalau dari aku munculnya itu lebih enak kalau misalkan dari kebiasaan. Jadi biasa untuk membaca, biasa untuk menganalisis, biasa untuk membuka buku. Apa yang terjadi kalau misalkan biasa menggunakan AI? Nah itu kan jadi menarik ya. Betul sekali.
Karena dari riset yang aku baca juga dari Murdoch and Anderman gitu ya, dia mengatakan kenapa sih orang mahasiswa itu cenderung melakukan kecurangan gitu ya, cenderung melakukan jalan pintas ya, termasuk caranya dengan menggunakan AI ini. Ya. Setidaknya ada 3 faktor gitu ya. Yang pertama adalah si tujuan dari si mahasiswa tersebut. Kalau tadi Daniel tujuannya memang untuk ingin mastery, menguasai, mendalami gitu. Tapi ada juga mahasiswa yang cuma pengen dapat nilai aja, ya nggak sih? Udahlah, gue yang penting dapat nilai bagus, gue paham apa enggak ya sudah bodo amat gitu. Nah, kalau tujuan mahasiswa hanya untuk performance gitu ya, hanya untuk nilai saja, ya sudah, dia akan cenderung melakukan kecurangan akademik. Yang kedua dipengaruhi oleh self efikasinya, yaitu sejauh mana siswa itu yakin dia bisa nggak sih ngerjain ini, gitu ya? Dia bisa nggak sih ngerjain tugasnya? Kalau dia merasa kayaknya gue nggak bisa deh, maka dia akan cenderung melakukan kecurangan. Dan yang menarik adalah ketiga, yaitu cost. Cost itu adalah konsekuensi dari melakukan kecurangan tersebut. Kalau misalnya dia lihat, temennya melakukan kecurangan dan tidak ada konsekuensi apapun, baik dari gurunya atau dari dosennya, maka ya dia akan cenderung melakukan kecurangan tersebut. Yeah. Nah, kalau berdasarkan pengalamannya Nata gimana nih kemarin pertukaran pelajar kalau di sana? Kalau di sana spesifiknya sebenarnya untuk plagiarisme ya. Tapi secara keseluruhan waktu saya kan sempat 2 semester tuh di sana. Nah, pada semester pertama untuk institusi ini dia ada satu peraturan. Jadi emang dilarang keras tuh untuk melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun. Meskipun di sekolahnya juga udah kayak didukung penggunaan AI untuk belajar, misalnya penggunaan aplikasi-aplikasi maupun website-website seperti Quizlet, StudyFetch seperti itu, tetap diutamakan nih analisa dan kemampuan berpikir murid-muridnya. Jadi kalau ketahuan plagiat, entah itu plagiatnya secara manual gitu di satu sumber tertentu ataupun plagiat menggunakan AI, ada cenderung konsekuensi sosial juga karena kan diinformasikan tuh. Jadi misal siswa A melakukan plagiarisme. Nah, itu menggunakan AI. Iya. Plagiarisme dalam bentuk apapun sih. Jadi, termasuk dalam bentuk dalam bentuk apapun. Jadi konsekuensinya jika ada guru A mengetahui, dia akan memberitahukan kepada guru-guru lain yang ngajar si anak. Ditandain ya. Istilahnya ditandain, udah di mark nih, ini harus diperhatiin gitu. Meskipun tentunya tidak diberitahukan kepada murid-muridnya, tapi itu sudah tertulis jelas untuk peraturan sekolahnya. Jadi kayak waktu kita dikasih handout, rubrik dan juga kayak ketentuan dari untuk waktu masuk sekolah itu udah jelas kalau plagiarisme itu sangat amat dilarang. Dan konsekuensinya yaitu bakal lebih diperhatiin penggunaannya gitu, penggunaan dan pengerjaan si anaknya ini juga. Jadi bukan hanya diperhatiin pada saat itu saja, tapi jangka panjang. Jadi misalnya kalau SMA di US itu kan 4 tahun ya. Jadi ada freshman, sophomore, junior sama senior. Kalau dia ketahuannya waktu sophomore year, tahun kedua, sampai senior, sampai dia lulus nantinya, bakal terus diperhatiin penggunaannya. Nah, seperti itu. Dan itu menurut saya menjadi suatu peraturan yang ketika saya di US sana cukup culture shock dan sangat amat takut ya. Meskipun saya tahu saya tidak melakukan hal tersebut, tapi udah ada awareness tersendiri nih jadinya kayak kalau begini konsekuensinya bisa seperti ini. Dan saya rasa untuk mahasiswa dan siswa-siswa kalau mereka belum punya awareness tertentu, adanya peraturan-peraturan yang menunjukkan kalau konsekuensi jangka panjangnya itu sangat berat, mereka akan lebih peduli sih. Meskipun di dalam diri mungkin mereka tidak sesadar itu, dengan melihat adanya kasus-kasus tertentu maupun adanya peraturan tersebut, mereka jadi bisa lebih aware. Iya, lebih aware. Gitu ya. Dan kebetulan ketika Nata pertukaran pelajar ke US gitu ya, memang sudah strict dari awal dikatakan tidak boleh. Iya. Gitu ya. Tapi ada beberapa yang juga mengatakan boleh dalam kasus-kasus tertentu. Nah, riset dari McDonald et al. Tahun 2024 pada 116 university di United States memang mengatakan bahwa 63% universitas di Amerika Serikat itu sudah highly open
gitu terhadap AI ya, karena perusahaan-perusahaan AI-nya juga kebanyakan dari sana gitu ya, dan mostly sudah punya dokumen yang secara spesifik ngatur gimana sih penggunaan AI dalam pendidikan tinggi. Menurut Dan sendiri gimana? Itu jadi hal yang menarik ya, karena kalau tadi research-nya di US, ini ada salah satu research juga yang dari Melbourne. Institute of Technology. Jadi memang proses yang tadi mulai dari plagiarisme atau bahkan penggunaan AI untuk di copy paste itu memang dalam bahasa akademiknya mungkin disebut sebagai contract cheating ya. Yes, contract cheating. Contract cheating di mana dari tugas yang diberikan malah bukannya dikerjakan secara mandiri tapi malah menggunakan media lain. Yes, hal itu termasuknya juga AI. Dan memang berdasarkan research yang sudah dilakukan, 81% dari sampel penelitiannya menyetujui bahwa contract cheating ini sangat berdampak negatif, bahkan termasuk dengan penggunaan AI-nya itu sendiri. Akhirnya kan kita di sini berfokus pada bagaimana sih supaya kita mencegah dan menjaga. Karena kalau misalkan tadi yang Natasha sampaikan, kalau di US sendiri begitu melakukan, itu konsekuensinya sangat terlihat jelas ya. Konsekuensi yang diberikan jelas dan itu dampaknya dirasakan langsung oleh mungkin kita sebut saja pelaku. Dan konsekuensi itu mungkin yang akan membuatnya tidak melakukan lagi ke depannya kan. Mungkin seperti kalau kita masih kecil, kita melakukan sesuatu yang salah, kita dihukum, akhirnya kita tahu itu salah. Menimbulkan efek jera. Efek jera. Nah, pertanyaannya adalah saat ini mungkin di lingkungan sekitar kita, apakah memang sudah ada ketentuan-ketentuan yang jelas yang bisa mencegah kita untuk melakukan hal yang sama? Atau sebenarnya selama ini kita masih belum tahu nih, kita sebenarnya melakukannya, kita melakukan plagiarism atau hal-hal ini atau enggak sih? Ya betul. Memang dari segi kebijakan sendiri, memang di Indonesia sudah diterbitkan ya panduan penggunaan AI itu untuk skala nasional gitu ya dalam pendidikan tinggi. Tapi tentu dari kebijakan nasional tersebut, setiap perguruan tinggi itu harus menurunkan dalam konteks perguruan tinggi masing-masing. Nah, di Ukrida sendiri, kebijakan tentang penggunaan AI itu saat ini sedang dibahas, sedang dikaji. Sehingga pada peraturan akademik yang akan diterbitkan ini sudah spesifik memuat terkait dengan penggunaan AI. Nah, tapi kan itu berarti menarik. Ada dua hal ya, dari sisi awareness si mahasiswanya, kesadaran pribadi, tapi juga dari institusi atau dari pihak eksternalnya. Fungsi monitoring ya, betul sekali. Oleh karena itu, aku misalnya sebagai dosen, apakah aku melarang sepenuhnya penggunaan AI? Tentu tidak bisa, karena perkembangan ini akan terus melesat gitu ke depannya. Dan dalam tugas-tugas, misalnya di mata kuliah cyber psychology, aku mengkombinasikan atau mengintegrasikan AI dalam pembelajaran. Misalnya seperti apa? Misalnya ada kasus-kasus tersebut, kasus-kasus tertentu yang kontroversial. Nah, pertama, aku meminta mereka untuk menulis jawaban atau tanggapan opini mereka sendiri terhadap kasus tersebut. Jadi pribadi, nulis sendiri. Lalu aku meminta mereka untuk coba compare dengan jawaban AI. Jadi baru prompting, menurut AI itu seperti apa sih? And then, aku akan minta mereka untuk compare. Apa perbandingan jawabanmu dan jawaban AI. Sehingga kita tetap menggunakan AI tapi justru enhance. Melatih mereka punya critical thinking. Nggak hanya ngambil copy-paste. Dan setelah itu kan mereka bisa merefleksikan bagaimana jawaban mereka dibandingkan dengan jawaban AI gitu. Nggak melulu terpaku atau memilih hanya jawaban AI. Karena terutama untuk hal-hal yang etis, itu kan AI sangat bias ya, sangat bias. Menurut Nata sendiri seperti apa? Terkait untuk penggunaan AI itu sebenarnya salah satu cara yang institusi yang pernah saya ikuti ini juga, adanya pengontrolan atau monitor melalui, kan kita tuh dikasih tab gitu ya, jadi dari fasilitasnya, fasilitas yang diberikan oleh institusi tersebut, udah dikontrol nih dari awal. Jadi kayak misal untuk website-website tertentu penggunaannya tuh sampai sebatas apa. Dan ada juga beberapa website yang udah diblok dari awal. Nah, dan adanya juga beberapa kelas kayak preparation. Jadi untuk institusi ini emang untuk freshman-nya mereka itu ada kelas writing class. Jadi udah disiapkan nih ada kelas menulisnya untuk nanti entah itu persiapan kuliah atau pengerjaan tugas akademik sehari-hari.
Nah, dengan adanya writing class ini juga sangat amat membantu karena dari situ gurunya udah ngasih tahu nih, kalian boleh pakai AI, kalian boleh brainstorming, kalian boleh juga taruh materi-materi yang kalian pelajari di situ dan berdiskusi dengan AI. Namun sampai mana sih diskusi tersebut dijalankan? Dan kita juga udah diajarkan untuk kalau mau pakai AI untuk meningkatkan kualitas penulisan bisa dilakukan dengan comparison seperti yang Ko Vincent bilang tadi. Iya, tapi menarik ya karena kan yang dilakukan adalah menulis. Sementara ya kalau AI ya dia menulis juga. Gitu. Makanya mungkin agak sedikit frustrasi ya, terutama teman-teman kita misalnya dari yang Fakultas Sastra Inggris gitu misalnya. Itu kan karena yang mereka harus lakukan adalah analisis grammar gitu. Tapi kan mereka nggak bisa pastikan ketika tugas diberikan ke mahasiswa, ya mahasiswanya ini beneran mikir atau dia kasih ke AI suruh AI benerin grammarnya gitu. What do you think, Dan? Kalau menurutku ya itu sebenarnya juga bergantung tadi kan dari pemberian tugasnya. Jadi aku malah mengembalikan hal-hal ini adalah kembali ke awareness kita sebagai mahasiswa, sebagai kita yang mau belajar. Kalau misalkan tadi berdasarkan teorinya Murdoch, jadi fokus kita sebenarnya mau belajar. Di sini kita berkuliah, apakah kita mau mastery atau kita cuma sekedar mengejar goal, mengejar hasil nilai saja. Dan yang menurutku harus diperhatikan di sini adalah kita harus sama-sama mengetahui ini dampaknya apa. Dampak dari kita melakukan mastery terhadap suatu subjek sama dampak dari kita hanya mengejar goal itu, dampak jangka panjangnya seperti apa. Karena memang kalau AI itu memberikan hasil yang instan, tapi kalau penerapannya pada pribadi kita masing-masing menurutku itu dampaknya jangka panjang. Karena itu kan melatih proses kita berpikir. Sementara kalau misalkan proses berpikir kita tergantikan, bagaimana nanti kita dapat beradaptasi di dunia kerja yang kita pun harus bersaing dengan AI itu sendiri. Betul. Ya, kita harus berkompetisi dengan AI itu sendiri, sementara selama ini kita bergantung pada AI. Betul. Lalu bagaimana dampak kita di masa depan? Betul, karena melepaskan AI 100% juga tidak mungkin. Iya, tidak mungkin. Gitu, karena apakah AI akan menggantikan manusia? Jawabannya adalah tidak. Tapi kamu akan tergantikan dengan orang-orang yang menggunakan AI. Betul. Jadi ya 100% di ban juga nggak mungkin kan gitu. Ya, jadi fokusnya adalah memang kita akan tergantikan dengan orang-orang yang menggunakan AI. Tapi apakah cara kita menggunakan AI sama dengan cara mereka menggunakan AI? Apakah mereka juga melakukan copy paste? Atau sebenarnya mereka yaitu menggunakan AI untuk enhance, untuk belajar, untuk mendalami. Dari kemudahannya itu benar-benar menghasilkan suatu hal yang positif. Ya, betul sekali. Dan makanya Pritam Shah dalam bukunya AI and the Future of Education itu mengatakan kehadiran AI seharusnya membuat kita harus meredefinisi apa itu pendidikan sebenarnya. Karena kan mostly tugas-tugas yang diberikan merangkum, buat presentasi, dan seterusnya itu kan mostly bisa di-generate oleh AI. Dan kalau misalnya itu bisa di-generate oleh AI, kenapa kita masih mengajar dengan cara yang sama sebelum dengan kehadiran AI? Karena bagaimana kita bisa menjustifikasi itu kan. Sehingga dalam hal ini transformasi sistem pendidikan memang harus dilakukan, bagaimana integrasi AI dalam pembelajaran itu justru bisa meng-enhance gitu ya, bukan justru mereplace proses belajar yang terjadi. Menurut Nat gimana? Kalau menurut saya sebenarnya apa yang dikatakan itu sudah sangat benar, karena saya juga merasa, tadi saya sempat bilang, saya sempat merasa sedikit addicted dengan penggunaan AI karena jadinya itu saya kurang pede dengan apa yang saya tulis, entah itu untuk tugas maupun kadang-kadang kegiatan sehari-hari itu harus ngecek AI gitu kan. Untuk berita ya masuk akal, cuman untuk beberapa hal tertentu menurut saya itu penggunaannya udah ke tahap yang adiksi. Bukan adiksi substance lagi, tapi udah adiksi sama penggunaan AI. Dan saya merasa ketika saya sadar kalau, ini lama-lama kayak otak saya nggak kepake ya. Jadinya bukannya saya yang menggunakan AI, tapi AI justru membuat saya terikat dan ketagihan gitu. Dan hal tersebut kan jadinya kayak, ya namanya juga otak sama kayak pisau ya. Kalau semakin gak diasah semakin tumpul. Dan jujur saya lebih takut nantinya ketika memasuki dunia pekerjaan. Jangankan dunia pekerjaan, ketika berkuliah itu pun kita kan juga bersaing dengan diri sendiri. Bagaimana caranya kita bisa lebih baik dari diri kita yang sebelumnya kalau akhirnya kita terikat lagi dan justru asik banget ya. terikat lagi dan justru malah istilahnya diperbudak dengan adiksi kita itu. Jadinya kalau saya pribadi
ya rasa kompetitif saya terhadap diri saya sendiri mendorong saya untuk pelan-pelan bisa melepaskan diri dari penggunaan AI yang terlalu banyak itu sih. Jadinya mencari cara dan alternatif, dan sebenarnya AI ini sendiri kan bisa dipakai untuk mengenhance. Jadi saya cari cara lain nih, solusi-solusi alternatif yang bisa saya pakai. Jadi bisa tetap pakai AI, tapi cara pakai AI-nya yang diubah. Gitu. Tapi cara tahu yang karena kan perbedaannya tipis sekali tuh. Cara tahu dan sense bahwa kayaknya gue udah over nih penggunaan AI-nya tuh gimana? Mulai ketika saya waktu nulis sesuatu, terus udah mikirnya kayak gini, ini apa masukin ke ChatGPT atau DeepSeek ya, bisa biar dicek gitu. Takutnya argumennya terlalu dangkal, takutnya ini itu. Sedangkan padahal awalnya ketika menulis ini pun saya sudah berargumentasi sama AI, dan bukan cuma satu AI lagi, 2 AI dipakai bersamaan untuk mencari argumentasi dan juga analisis yang sesuai gitu kan. Dan ketika saya menganalisis sendiri, saya mulai sadar kayaknya udah berlebihan, karena ketika saya menulis, dalam otak saya tuh kayak apa harus dicek lagi ya di AI, harus dicek lagi. Padahal saya sudah tahu, saya tadi sudah ngecek sebelumnya dan sudah menemukan argumen-argumen yang menurut saya original dari saya sendiri, seperti itu. Saya udah compare juga, tapi kalau setelah melakukan hal-hal tersebut saya masih kurang pede, nah berarti kan ada tanda-tanda yang mulai agak sedikit, itu udah kayak warning, kayak kayaknya kalau sekali bikin tugas ngecek AI-nya 100 kali kan agak sedikit aneh ya. Dan saya juga takutnya karya yang sebenarnya harusnya original dari saya, kan kalau dimasukin ke AI, datanya jadi masuk algoritma AI terus ya. Kita feeding dia, feeding AI-nya. Jadinya jangan-jangan tugas-tugas yang saya argumentasi original saya kedetek sebagai AI karena saya masukin ke algoritmanya itu sih. Jadi takutnya kualitas saya dan juga hasil yang saya keluarkan itu justru malah jadi bumerang tertentu nih kepada saya nanti. Jadi sebetulnya udah tepat ya menggunakan AI-nya untuk brainstorming gitu, bahkan beberapa AI. Tapi at certain point jadi merasa kok gue harus apa-apa ngecek AI ya, ya. Itu yang jadi warning gitu ya. Ketergantungan. Kayaknya I have to be more confident with my own arguments gitu ya, daripada selalu ngecek AI gitu ya. Kalau menurut Dan sendiri gimana? Kalau aku pribadi waktu itu kendala aku dalam menggunakan AI adalah munculnya rasa malas. Karena aku tipe orang yang cukup malas untuk ngetik. Dan kadang kalau misalkan diberikan soal nih, misalkan aku dapat soal tertentu, terus habis itu waktu itu di awal-awal penggunaan AI yang jadinya cukup menarik dan ternyata gampang ya kalau pakai. Itu aku mungkin tahu diberikan soal, aku tahu jawabannya. Tapi karena aku malas ngetik, aku jadinya punya pemikiran bahwa yalah, aku juga tahu jawabannya. Nanti kalau misalkan suatu saat aku disuruh nulis, aku juga bisa. Tapi sekarang aku malas nulis. Nah itu yang jadinya malah jadi dampak negatif kalau dari diriku sendiri ya. Karena jadinya aku malas menulis dan aku malah merasa dari dampaknya AI kalau dari ke diriku sendiri bukan proses berpikirnya yang hilang, tapi kemampuan menulisku. Kemampuan menulisnya. Jadi saat itu aku jadi merasa ketika aku disuruh ngetik, aku jadi bingung mau nulis apa. Di kepala ada isinya, materinya ada, jawabannya ada, tapi ini cara nulisnya gimana ya biar komprehensif. Soalnya karena kayak pakai AI kan udah komprehensif banget, udah enak banget kalau dibaca udah ngerti. Tinggal aku parafrase. Nah dulu tuh ada sampai di tahap seperti itu dan di titik aku sadar bahwa ini kalau misalkan aku kayak gini terus, apakah besok ketika aku nulis skripsi aku akan nulis full pakai AI? Ketika aku mungkin bikin penelitian, bikin artikel, apakah full pakai AI? Atau nanti ketika aku kerja, masa aku suruh AI yang nulisin? Nanti kalau aku kehilangan kemampuan menulisku gimana? Menurut kemampuan untuk menuliskan apa kata-kata yang ada di pikiranku. Karena kan sekarang kita mungkin cukup sering ngelihat kayak, ada di kepalaku, coba aku bingung nyampeinnya gimana. Ya, ngejelasinnya gimana gitu ya. Ya gitu. Ya, memang ya namanya juga generatif AI. Gitu ya. Jadi yang terkikis dari diri kita adalah kemampuan justru untuk mengenerate. Betul. Karena kita terbiasa di-generate oleh AI gitu. Padahal idenya ada gitu ya. Dan aku rasa kesadaran-kesadaran itu jadi penting ya untuk kita miliki gitu. Bagaimana
kita menggunakan AI itu ya sebetulnya kan sebagai tools ya, sebagai alat ya. Tapi sekarang kita tidak bisa lagi bilang AI itu sebagai alat. Ya itu sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari karena ya di mana-mana kita lihat itu semua adalah produk AI gitu. Tapi bagaimana kita bisa aware, kita bisa menyadari this is me and this is AI. Ini adalah diriku sendiri, ini adalah karya originalitas aku sendiri, ini bukan karya AI. Dan semakin kesini aku melihat jadi semakin jarang ya orang bisa menyadari antara batas antara manusia dan juga teknologi gitu. Aku rasa seiring berkembangnya teknologi, kita justru semakin kehilangan nilai-nilai kita sebagai as a human gitu. Makanya kemampuan berempati, kemampuan bisa merasakan gitu ya, berinteraksi, kemampuan relasional, aku rasa ya tidak bisa sepenuhnya dihilangkan. Betul. Dan tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh AI atau teknologi. Ya, dan itu juga yang aku pribadi refleksikan ya selama mungkin beberapa bulan terakhir, terutama selama 1 semester terakhir, di mana ketika meneliti tentang penggunaan AI dan AI Gerism, aku jadi berpikir kalau misalkan semuanya hal nanti jadi mudah, masukkan prompt semua selesai, lalu apa esensi kita lagi? Bagaimana kita proses berpikir? Lalu aku juga berpikir jangka panjangnya gimana kalau misalkan aku kayak gini? Aku pasti akan digantikan, pasti akan tergantikan. Jadi itulah kenapa aku jadi refleksi yang aku dapatkan adalah jadinya oke. Dari penggunaan AI ini, aku nggak boleh step down. Aku juga harus step up bersama dengan AI-nya. Dan aku rasa itu yang kita perlu, mahasiswa sama-sama bangun keinginan untuk update, bukan untuk hanya untuk menikmati kemudahan. Ya, betul banget sih. Karena kan perkembangan teknologi hari ini kan sangat gila sekali ya. Selain dari processingnya gitu, jadi AI memproses informasi sudah begitu canggih, dia bukan hanya dikasih database tapi disuruh belajar sendiri gitu ya. Dan sekarang idenya mulai bagaimana memindahkan dari yang software itu pindah ke physical, jadi robot. Robotnya belajar mati-matian, diolah mati-matian luar biasa sehingga dia bisa secanggih itu, bahkan nanti bisa mencapai kepintaran yang setara mungkin dengan manusia, bahkan lebih daripada manusia. Nah kan pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan manusia saat ini gitu ya? Apakah kita hanya ikut tren TikTok gitu ya? Atau apa yang sebenarnya kita lakukan gitu di saat robot-robot itu nanti makin pintar gitu kan? Self-awareness ya. Self-awareness ya. Gimana? Karena kalau misalnya dipikir kayak gitu kan mengerikan juga ya. Bayangkan ke depannya mungkin beberapa jurusan-jurusan tertentu yang secara spesifik mempelajari hal tertentu tergantikan oleh AI karena teknologi semakin maju, kan manusianya sendiri juga takutnya ketinggalan ya. Dan saya sebagai mahasiswa sih, jujur saya sendiri takut ya kalau misalnya ke depannya saya akan digantikan oleh AI. Apalagi dengan sekarang ini, yang seperti yang tadi Ko Vincent bilang, sudah adanya robot-robot yang memiliki kemampuan berpikir seperti manusia. Kemampuan berpikir manusianya nih yang sekarang justru terlihat semakin menurun. Dan itu kan jujur sangat berbahaya ya untuk kedepannya. Bukan hanya sebagai mahasiswa ataupun orang yang bekerja, tapi esensi manusianya itu lama-lama tergantikan oleh adanya teknologi-teknologi. Yes, betul banget. Dan persaingan kerja ya sekarang jadi tinggi sekali. Beberapa perusahaan besar seperti Amazon, Google itu sudah mengganti sekian ribu gitu ya pekerjanya itu menggunakan robot gitu ya, menggunakan AI gitu ya. Bahkan di Cina sudah mulai masuk ke masa dark factory gitu ya, di mana pabriknya itu gelap, robot semua yang bekerja. Dari sudut pandang industri ya memang jadi make sense gitu. Buat apa saya mempekerjakan orang dengan gaji UMR gitu ya, dibandingkan dengan saya bayar ChatGPT premium gitu ya, atau menggunakan AI yang dia bisa kerja 24 jam nggak pernah ngeluh gitu ya, dibanding saya harus bayar orang UMR gitu ya, terus ya harus bayar BPJS-nya gitu, harus nanti dia cuti, kucingnya meninggal atau apa gitu kan, efisiensi dari sudut pandang perusahaan gitu ya. Jadi ya kehadiran AI harusnya membuat kita bisa membuat diri kita punya added value gitu ya. Kita bisa menggunakan AI tapi tidak ketergantungan gitu ya. Dan menarik sekali diskusi kita pada hari ini gitu ya. Kalau boleh sedikit mengutip Yuval Noah Harari, dia pernah mengatakan bahwa the most important skills in the 21st century are not coding or engineering,
tapi justru emotional intelligence, critical thinking, and ability to reinvent yourself. Jadi kita menggunakan AI sekali lagi bukan untuk menggantikan kita, tapi justru memberikan added value buat kita, mengenhance kita punya capacity. Dan di masa depan, seperti yang ditulis oleh Pritensya, students who can fight misinformation and bias in AI will be critical members of our society who help prevent the instability and threats that malicious actors can create through the misuse of AI, gitu ya. Dan kehadiran AI itu tidak bisa dipungkiri lagi. Masa depan semua akan menggunakan AI. Perusahaan-perusahaan sudah mulai adopsi AI luar biasa. Dan oleh karena itu sebagai penutup gitu ya, seperti yang ditulis Rasul Paulus di Jemaat Korintus mengatakan bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun, gitu ya. Jadi dari percakapan kita mengetahui bahwa kita harus senantiasa meminta hikmat dari Roh Kudus untuk mengetahui bukan hanya apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, tapi apa yang membangun diri kita. Dan pilihlah sesuatu yang selalu bisa esensial bagi diri kita, bisa berdampak pada kita punya self improvement, dan tentunya yang meaningful buat diri kita sendiri. Dilema AI dalam pendidikan tinggi, inovasi atau ilusi. Jangan mau kalah sama AI, guys. Oke, sampai jumpa guys. Sampai jumpa. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita pada hari ini. Diskusi mereka menarik banget, dapat insight-insight baru lagi. Terus tadi sudah ada kalimat penutup juga dari Ko Vincent, sampai tadi ada ayatnya juga. Benar-benar menarik. Semoga hasil diskusi yang tadi sudah dibahas oleh tiga narasumber ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih telah bergabung dalam SPBU hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya. See you! As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you. Serve you, Lord, together forever we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my
serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, leading us, that's why. Great is your unfailing love. Bersama buat aku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Psikologi Ukrida. Psikologi Ukrida. Psikologi Ukrida. Psikologi Ukrida.